Bahkan gordennya itu kelihatan ada satu wanita bergaun bergaun warna merah dan rambut panjang itu sedang menengok ke arah si pedagang kue putu tersebut. Ya, pedagang kue putu nggak ada pikiran aneh-aneh lah. Ya, yang namanya juga orang mau beli kan pikirannya mau beli. Itu 7 pasang ular. Itu semuanya nari saling berbelit-belit lah, terus nari-nari goyang-goyang. Itu warga sekitar semua, hampir semua warga nonton semua pena tersebut. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 buka mata sob. Buka mata dan beliau nengok ke arah nenek-nenek itu. But pas beliau lihat ke arah nenek-nenek itu, beliau langsung teriak sob. Teriak ketakutan. Hampir pingsan. Oke sob, di part ketiga ini cerita kita awali dengan suatu pengalaman yang dialami oleh beberapa pegawai bangunan, kerja bangunan, yang dimana kalau kita ingat waktu itu kita sempat nyinggung nih pengalamannya Mang Adi yang rumahnya itu di samping kali yang gua bilang itu kalinya kali buntu sob. Nah, di belakang rumah Mang Adi itu ada kolam ikan biasa, nggak ada yang aneh-aneh, cuman itu kolam agak serem juga sih, kata Mang Adi nih, itu kolam agak serem. Bukan serem kenapa, jadi seperti gimana ya, seperti lu lihat tempat yang itu tempat emang angker, nah seperti itulah. Nah, jadi di belakang rumah Mang Adi itu ada kolam, nah di samping itu kolam itu ada perkebunan warga. Nah, jadi suatu hari itu kolam yang ada di belakang rumah Mang Adi itu sama keluarganya itu mau dibikin rumah, dalam kurung itu kolam mau diurung dan akhirnya mau dibangun rumah. Singkat cerita, pekerjaan rumah pun dimulai sob. Pekerjaan rumah dimulai dengan memanggil para pekerja bangunan. Nah, dari awal itu nggak ada kejadian aneh-aneh, cuman ada satu momen di mana pada waktu itu para pekerja itu dikagetkan dengan penampakan, ini siang hari ya, jadi para pekerja bangunan itu dikagetkan dengan sosok ular yang tiba-tiba keluar dari kebun di samping lahan yang sedang mereka garap. Dan itu ular enggak cuma satu, enggak cuma dua sob, bahkan enggak puluhan, itu katanya lebih, kayaknya sih mungkin sampai ratusan, cuman itu ular cuman diam aja, enggak ada yang gerak, cuman diam aja kan, cuman serentak itu semua ular seperti menonton atau menyaksikan para pekerja yang sedang bekerja. Entah itu fenomena apaan, entah itu kejadian apaan, itu sampai semua pekerja bangunan yang sedang menggarap itu rumah, itu semuanya sampai berkumpul melihat fenomena tersebut. Tapi itu anehnya, itu ular nggak ada yang bergerak sama sekali, cuman diam aja menyaksikan pekerjaan para pekerja bangunan yang sedang mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing. Nah, akhirnya dengan kejadian tersebut, dengan ular yang sekiranya enggak ngeganggu, akhirnya mereka meneruskan pekerjaannya masing-masing. Cuman kata warga sekitar, itu di samping kolam yang sedang digarap mau jadikan rumah, itu kan ada kebun tuh. Nah, di kebun itu emang ada lubang seperti lubang ular pada umumnya lah. Tapi warga desa X tersebut itu meyakini bahwa lubang itu emang pintu masuk ke dunia kerajaan ular tersebut. Yang kalau kalian ingat itu gua pernah singgung yang namanya kerajaan Kalibuntu. Nah, mungkin
Mungkin kata warga-warga sekitar itu sosok-sosok ular yang keluar yang sedang menyaksikan para pekerja bangunan yang sedang bekerja. Mungkin mereka sedang menjaga lubang. Maksudnya gimana? Maksudnya supaya para pekerja enggak menutup itu lubang. Akhirnya dengan kejadian tersebut, para pekerja pun dengan ular yang sekiranya enggak mengganggu, ya udah mereka abaikan aja fenomena tersebut. Dan akhirnya pekerjaan pun mereka lanjutkan. Terus ada lagi nih sob, masih pokoknya cerita dari Desa X ini gue dapat dari Kalina. Semua cerita yang gue ceritain itu dapat dari Kalina, dikirim dari Kalina. Nah ada lagi nih sob, itu kan di rumah Mang Adi, itu kan ada di sampingnya itu ada aliran kali yang gue bilang tadi menuju ke Kali Buntu itu kan. Nah seberang kali itu sob, itu ada satu perkebunan warga. Nah singkat cerita, satu hari yang dimana di kebun tersebut itu ada satu fenomena kejadian yang mungkin buat kita orang awam itu mungkin cukup unik, aneh, tapi cukup ngeri juga. Tapi sungguh ngeri, tapi warga-warga sekitar itu menyaksikan fenomena tersebut. Fenomena apaan? Yaitu pada waktu itu ada 7 pasang ular. Berarti kan jumlahnya ada 14 ya, ada 14. Nah, yang dimana semua ular itu warnanya serentak, semuanya warna hitam, saling berpasang-pasangan dengan berdiri, dan leher mereka itu melebar. Ya kita tahulah itu pasti ular kobra kan. Kita tahu itu ular kobra. Nah, cuman itu ular kobra dengan 7 pasang itu dalam kurung 14 ekor itu nggak cuman diem aja, mereka menari sob. Mereka menari, ya kan, mereka menari. Kalau kita bisa bayangin seperti yang ada di film-film Nagin kali ya, gua nggak tahu dah. Pokoknya itu 7 pasang ular itu semuanya nari saling berbelit-belit lah, terus nari-nari goyang-goyang. Itu warga sekitar semua, hampir semua warga nonton semua fenomena tersebut. Nah itu kejadian tersebut itu berlangsung cukup lama, mungkin adalah 1/4 jam dalam kurun 15 menit. Itu fenomena tersebut itu berlangsung terus, dan akhirnya singkat cerita setelah sekian lama itu ular menari dengan pasangnya masing-masing, singkat cerita itu ular selesai menari langsung pada lari menuju kali yang ada di samping rumah Mang Adi sob. Terus ada lagi sob, satu malam itu ada orang, masih warga Desa X, yang sebut aja namanya Mang Arif ya. Nah, Mang Arif ini itu beliau punya aktivitas kebiasaan rutin yang bagus, yaitu beliau suka bangun subuh dan sholat subuhnya itu berjamaah di musola. Nah, suatu malam itu Mang Arif bangun tanpa melihat jam, beliau langsung menuju ke kamar mandi. Beliau mandi kan. Nah, beliau mandi, beres mandi, terus beliau ganti pakai baju lah. Pokoknya setelan mau ke musola, mau sholat. Akhirnya beliau keluar rumah menuju ke musola. Nah, tapi dari rumah Mang Arif ini mau ke musola itu beliau harus melewati kebun dan kolam yang tadi di awal-awal gue ceritakan. Itu tiba-tiba beliau melihat di kebun itu ada satu pohon, yaitu pohon jambu. Nah, beliau itu ketika itu melihat ke arah pohon jambu itu padahal nggak ada angin yang besar, tapi itu pohon jambu anehnya kenapa? Itu pohon daun-daunnya seperti kesibak angin yang besar. Itu pokoknya pohon jambu sampai goyang kesana kemari, tapi yang goyang itu cuman pohon jambu itu doang. Pohon-pohon yang lain semuanya diam, pokoknya nggak ada yang bergerak. Cuman pohon jambu itu doang yang bergerak, seperti kesibak angin gede, pokoknya mau goyang-goyang kesana kemari kan. Akhirnya beliau ketakutan kan. Akhirnya beliau nggak jadi ke musola, beliau pulang lagi ke rumah, terus buka pintu, kunci pintu lagi. Pas beliau lihat jam dinding. Tadi kan gue bilang waktu dia mau mandi itu kan dia nggak sempat lihat jam nih. Nah, pas beliau pulang lagi ke rumah, pas beliau lihat jam, itu jam menunjukkan baru jam 1 malam. Lu bayangin kan, jam 1 malam beliau keluar rumah mau ke musola. Terus di perjalanan beliau melihat fenomena yang cukup mengerikan. Terus beliau pulang lagi ke rumah, dan ternyata ketika beliau melihat itu jam baru menunjukkan jam 1 malam. Jam 1 malam yang dia kira awal itu udah jam 4, udah waktunya ke musola buat sholat subuh.
Dan untungnya ketika beliau pulang lagi ke rumah setelah melihat fenomena yang tadi pohon jambu goyang-goyang seperti terkena angin yang besar, itu nggak ada kejadian yang aneh lagi. Nah, dan akhirnya beliau menuju ke kamar lagi, beliau pun tidur, dan beliau pun tidur kembali lelap sampai pagi. Nah sob, itu kejadian yang dialami oleh Mang Arif. Nah, sekarang kita beralih ke pengalaman ada salah satu pedagang keliling. Beliau itu dagangnya itu kue putu sob, kue putu. Nah kalau gini lah, gua kasih gambaran nih. Jadi di paling selatan itu ada kebun yang tadi gua bilang ada lubang ular. Terus ke sebelah utaranya itu ada kolam yang tadi gua bilang dibangun menjadi rumah. Terus di sebelah utara itu rumah yang tadinya kolam, itu ada rumah Mang Adi. Nah di samping rumah Mang Adi ke utara itu ada satu rumah tingkat loteng lah. Tapi itu orangnya, keluarganya tuh jarang banget ke rumah. Itu kalau ke rumah paling cuman mau lebaran doang. Yang akhirnya kunci rumahnya ya emang masih kerabatnya Mang Adi lah. Jadi keluarga tersebut yang sering meninggalkan rumahnya itu mempercayakan itu kunci rumahnya ke keluarga Mang Adi. Nah terus di sebelah utara itu rumah yang tadi gue bilang loteng, itu ada satu rumah lagi yang itu rumah horornya itu pernah gua ceritakan waktu ada orang yang KKN di desa X, yang dimana ada satu wanita yang setiap malam tuh mendengarkan suara-suara gamelan. Nah kita fokus ke rumah yang bersebelahan sama rumah Mang Adi, tepatnya sebelah utara rumah Mang Adi. Nah suatu hari pernah nih, rumah Mang Adi itu sedang direhab, sedang direnovasi, yang akhirnya Mang Adi dan keluarganya itu harus pindah sementara ke rumah yang loteng itu karena masih kerabatnya kan. Nah pernah suatu hari itu Mang Adi sempat tidur di lantai 2, di salah satu kamar di lantai 2. Nah itu siang sob, masih siang lo bayangin. Nah ketika beliau mau bangun itu jadi di kamar itu ada satu kaca hias, meja hias ya biasalah buat wanita berhias gitu kan. Nah di kursinya itu ada satu sosok wanita yang sedang bersisir sambil menghadap ke kaca hias, bersisir gitu kan. Nah Mang Adi itu awalnya tuh nggak ada rasa takut, dikiranya itu yang punya rumah udah balik, ya kan, udah balik. Nah tapi diperhatikan sama Mang Adi, itu sosok wanita yang sedang bersisir itu tiba-tiba itu sosok menengok ke arah Mang Adi. Dan lo pengen tahu wajahnya seperti apa? Ternyata sob, itu yang sedang bersisir itu bukan keluarga yang punya rumah tersebut. Nah saking seremnya itu makhluk, itu wanita, itu Mang Adi nggak bisa berkata-kata, cuman diem aja. Dan Mang Adi ini kayak yang dipaksa untuk menonton, untuk melihat penampakan wajah itu wanita. Nah Mang Adi sedang diam, nggak bisa berkata-kata. Itu tiba-tiba wanita menjulurkan tangannya seperti mau ngajak salaman sama Mang Adi. Akhirnya pas ketika itu tangan si sosok itu terus memanjang menuju ke arah Mang Adi. Alhamdulillah di sana Mang Adi langsung sadar dan beliau langsung lari keluar kamar, turun tangga dan langsung keluar rumah. Dan beliau nggak berani bercerita ke keluarganya. Karena apa? Karena mereka itu sedang menempati rumah tersebut, takutnya pada nggak mau tinggal di sana kan, jadi repot juga nantinya. Nah sob, tadi gue menyinggung dikit sebelum gue nyeritain pengalaman Mang Adi yang beliau diganggu sama sosok wanita yang sedang berhias di meja hias itu. Sebelumnya tadi kan gue menyinggung ada pedagang kue putu nih. Nah pernah nih sob, itu ada pedagang keliling tukang kue putu. Itu beliau yang pedagang itu melintas ke depan rumah yang tadi gue bilang loteng. Nah itu masih sekitaran jam 5 lah, jam 5 asar menjelang maghrib. Itu kan ya kalau di Sunda itu kan namanya sarupna ya. Jadi ya emang jam-jam segitu itu emang makhluk tak kasat mata itu pada keluar. Pada waktu itu pedagang kue putu itu melintas ke rumah yang loteng. Nah ketika beliau lagi memanggul dagangannya, itu beliau mendengar dari rumah loteng itu ada yang manggil, katanya begini, "Mang, tungguin, mau beli." Akhirnya ya
yang namanya pedagang kan seneng nih ada yang mau beli dagangannya ya kan. Pas beliau nih pedagang kue putu ini nengok ke rumah loteng itu, emang kelihatan itu dari jendela dari jendela itu kan ada gordennya tuh, ada gordennya. Itu ada sosok wanita yang sedang menyibakkan gordennya. Itu kelihatan ada satu wanita bergaun warna merah dan rambut panjang, itu sedang menengok ke arah si pedagang kue putu tersebut. Ya pedagang kue putu nggak ada pikiran aneh-aneh lah. Ya yang namanya juga orang mau beli kan, pikirannya mau beli. Ya udah akhirnya beliau duduk di depan rumah loteng tersebut nungguin tuh wanita keluar dari rumah tersebut. Akhirnya beliau sedang menunggu itu wanita keluar dari rumah, ini Mang Adi melintas. Awalnya itu Mang Adi nggak ada pikiran aneh-aneh ya, beliau cuma bilang punten Mang, oh iya mangga. Nah itu Mang Adi keluar entah mau kemana, dia lupa lagi. Terus beliau tuh pulang lagi, adalah mungkin setengah jam kemudian itu beliau pulang lagi. Tapi ketika Mang Adi mau pulang, ini kok tukang kue putu itu masih ada duduk di tempat semula. Akhirnya Mang Adi nanya, Mang, emang di sini lagi nungguin siapa gitu kan? Oh iya, tadi di rumah ini ada yang manggil mau beli katanya. Mang Adi kan bengong. Kenapa? Karena setahu Mang Adi itu keluarga yang punya itu rumah itu belum pulang. Dalam kurung itu rumah kosong, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya Mang Adi bilang, karena beliau itu nggak mau nakut-nakutin tukang kue putu kan, kasihan juga, ketakutan juga. Akhirnya Mang Adi bilang, Mang, mending gini aja dah, kayaknya nggak jadi deh. Soalnya kan si Amang kan udah nungguin setengah jam nih, nggak keluar, kayaknya nggak jadi deh Mang. Mendingan Amang lanjutin aja perjalanannya gitu kan. Akhirnya tukang kue putu kan ngomong nih, ya lumayan lah, takutnya emang beneran mau beli kan. Akhirnya Mang Adi dengan terpaksa beliau mengatakan kepada si Amang, tukang kue putu itu, Mang, ini rumah itu kosong, itu nggak ada penghuninya, orangnya itu sering di Jakarta dan pulangnya pun itu setahun sekali, yaitu pas mau lebaran doang. Nah sekarang ini rumah itu dalam keadaan kosong, mustahil Mang ada orang yang mau beli kue putu Amang gitu kan. Akhirnya mendengar pernyataan Mang Adi, beliau pun kaget dan beliau pun lemas. Tapi Mang Adi menambahkan, udah Mang, gak usah takut, dagang mah dagang aja, nggak apa-apa. Selama mereka nggak gangguin secara fisik, ya udah Amang dagang aja nggak apa-apa gitu kan, gak usah takut. Akhirnya pertemuan mereka pun berakhir. Mang Adi menuju ke rumahnya dan si Amang tukang kue putu pun beliau melanjutkan perjalanannya. Oke sob, itu dia tadi pengalaman si Amang tukang kue putu yang beliau tuh ditampakin sosok wanita bergaun warna merah yang mungkin kita sering bilangnya tuh kunti merah, ya kan? Nah, masih di sudut pandangnya Mang Adi, itu pernah beliau pernah mengalami kejadian di rumahnya Mang Adi nih. Waktu rumah Mang Adi belum direnovasi, itu pernah beliau tuh mengalami satu kejadian. Waktu itu beliau tidur di siang hari, masih siang hari, belum malam. Makanya gue bilang Desa X itu emang angker siangnya aja seperti itu sob. Lu bayangin gak bagaimana malamnya. Mang Adi itu sedang tidur di kamar. Tiba-tiba dia itu seperti ada yang nindihin badannya. Dia tuh buka mata. Nah, yang nindihin itu ternyata sosok wanita sob. Sosok wanita dengan bergaun putih, terus rambut terurai ke depan, yang terlihat itu cuman sedikit wajahnya. Nah akhirnya gimana? Akhirnya itu sosok cuman berdiri di atas Mang Adi. Itu Mang Adi nggak bisa bergerak sama sekali. Ya mungkin kalau kita bilang itu kayak dierep-erep kali ya. Itu nggak bisa bergerak sama sekali. Nah ketika itu sosok sedang berdiri di atas badannya Mang Adi, tiba-tiba itu sosok langsung menengok ke arah wajah Mang Adi, dan itu sosok senyum menyeringai. Lu bayangin ya kan, di siang bolong di depan mata ada sosok seperti itu sambil senyum menyeringai ke arah Mang Adi. Nah akhirnya gimana? Akhirnya Mang Adi itu susah bergerak, nggak bisa bergerak sama sekali. Untungnya itu ibunya Mang Adi masuk ke kamar Mang Adi, dan Mang Adi itu dibangunin dan alhamdulillah itu Mang Adi langsung terbangun sambil ngos-ngosan nanya dong ibunya Mang Adi, kamu kenapa sih Di? Kayak yang habis mimpi serem aja. Aduh ya Bu, tadi waktu Adi tidur itu ada sosok wanita yang nindihin badannya Adi, terus Adi tuh nggak bisa bergerak, dan alhamdulillah
Dan alhamdulillah ibu masuk ke dalam kamar dan ngebangunin adik. Nah, ibunya bilang, waduh adik kamu tuh kena arep-arep, makanya kalau tidur itu baca doa dulu gitu kan. Oke sob, kali ini gue akan membahas sedikit pengalaman horor yang ada di Desa X yang pernah gue ceritain waktu gue podcast sama, kalau nggak salah, sama siapa ya, sama Aris, sama Bro Aris kali. Nah, bukan, sama Bro Nurin. Ya, pernah gue sama Bro Nurin. Yang dimana itu pernah di Desa X itu pernah satu kejadian. Pada waktu itu pagi, sekitaran jam 8, jam setengah 9 lah. Dan seperti biasa, yang namanya ibu-ibu kan kalau selesai beres-beres rumah, selesai pekerjaan rumah, itu kan ibu-ibu biasanya pada ngumpul di satu titik atau di satu rumah tetangganya. Nah, pada waktu itu ada satu riungan ibu-ibu sedang berkumpul di salah satu rumah yang ada di Desa X tersebut. Dan itu rumah itu bersebelahan sama rumah yang tadi gue bilang pernah dipakai nginep oleh rombongan mahasiswa, yang setiap malam ada satu cewek yang sering mendengar suara gamelan. Jadi itu rumahnya si ibu-ibu yang dipakai nongkrong sama ibu-ibu. Terus di sebelahnya itu ada satu rumah yang horornya tadi gue bilang. Nah, itu rombongan ibu-ibu yang sedang asik mengobrol dari arah barat. Dari arah barat itu ada satu angkutan umum datang, dan berhentinya itu pas di depan rumah yang sedang dipakai ngobrol atau nongkrong sama ibu-ibu. Awalnya ibu-ibu itu nggak ada pikiran aneh-aneh, ya mungkin angkot biasa lah, angkutan umum biasa kan. Dan akhirnya itu si pas supir keluar dari tempat dia duduk, keluar mobil, lalu beliau menuju ke belakang dan membukakan pintu yang biasa dipakai para penumpang masuk. Dibukakan pintu, nggak lama kemudian tutup lagi, dan itu supir kembali lagi ke tempat semula. Terus itu angkot pergi lagi, udah beres. Awalnya ibu-ibu itu nggak ada pikiran aneh-aneh, nggak ada ya mungkin pas supir itu lagi ngecek apalah, atau lagi ngecek apalah gitu kan. Nah, singkat cerita ibu-ibu itu bubar, dan ke sorean harinya sob. Di sore harinya itu si ibu yang punya rumah yang tadi pagi dipakai nongkrong oleh tetangganya itu, beliau lagi sapu-sapu rumah, lagi bersih-bersih rumah. Nah, ketika beliau lagi asik sapu-sapu rumah, dari arah barat lagi itu ada angkot yang tadi pagi datang lagi sob. Ya kan? Nah, pas itu mobil angkot berhenti pas di depan rumah si ibu ini. Si ibu ini ngelihat itu mobil, diam, berhenti di depan rumahnya. Tapi si supir itu cuma diam doang. Dan akhirnya nggak lama kemudian itu si ibu ini merasa heran, merasa aneh, kenapa kok nih Pak supir cuma diam doang gitu kan, nggak keluar mobil. Akhirnya si ibu menghampiri mobil angkot tersebut. Dan akhirnya si ibu ini bilang, maaf Pak, Bapak lagi nungguin siapa gitu kan. Oh iya Bu, saya ini mau ngejemput rombongan orang yang katanya mau kondangan di sini. Itu jumlahnya kalau nggak salah ada 4 pasang Bu. Akhirnya si ibu ini bilang dong, maaf Pak, saya ini asli warga sini, dan setahu saya di sini tuh nggak ada yang hajatan Pak, nggak ada yang hajatan sama sekali. Mungkin bapaknya salah kali gitu kan. Bener Bu, tadi pagi saya tuh nganterin 4 pasang orang, berarti kan 8 orang nih. Nah, mereka bilang katanya mereka tuh mau kondangan. Pakaiannya itu seperti apa ya? Seperti orang-orang haji lah. Seperti pasangan-pasangan haji dengan kopiah, dengan peci warna putih, dengan pakaian serba putih. Yang perempuannya pun pakaiannya pakai kerudung, pakai pakaian putih gitu kan. Pokoknya tadi pagi saya nganterin Bu 4 pasang haji, katanya mau kondangan. Dan tadi pas saya mau pergi dari ini tempat, ada satu orang yang manggil saya, katanya, Pak, nanti sore jam 4 jemput kami lagi ya. Ya akhirnya saya kan sekarang jam 4 nih, saya tuh mau jemput mereka Bu. Nah, akhirnya si ibu-ibu ini menegaskan kembali bahwa di sini tuh nggak ada yang hajatan. Dan selanjutnya bisalah kalian tonton di video yang nanti gua linknya kasih di bawah. Oke sob, akhirnya tiba nih di cerita terakhir yang dikirim oleh Kak Lina ke gua, dan mungkin ini menjadi cerita penutup untuk kisah yang terjadi di Desa X. Yang mungkin nanti kalau
ada lagi orang yang berasal dari desa X yang nanti gua minta ceritanya, mungkin adalah nanti ada desa X season kedua, dan yang pastinya dari sudut pandang orang yang lain. Nah, di cerita desa X sekarang nih, gua mau tutup dengan pengalaman Kak Lina nih. Gua sengaja ini pengalaman Kak Lina yang ini gua simpan di akhir, dan ini cerita menurut gua cukup gokil dan cukup mengerikan. Seperti apa kisahnya? Jadi gini sob, itu pernah Kak Lina, itu kan masih umur 10 tahun nih, ya kan 10 tahun. Nah, dan zaman dulu, waktu tahun 80-an itu belum ada gadget, belum ada HP, belum ada apa, pokoknya itu masih permainan zaman dulu lah. Kayak kalau di gua nih, tempat gua ada yang namanya dadaluan, ada yang namanya bebentengan, ada yang namanya petak umpet dan lain sebagainya. Nah, pernah suatu hari di pas beres maghrib, ya kan, di pas beres maghrib sebelum isya, itu Kak Lina sedang bermain sama teman-temannya, bermain petak umpet di malam hari, lu bayangin, ya kan. Nah, waktu itu ada temennya Kak Lina yang sebut aja namanya Rusdi. Nah, Rusdi itu Mang Rusdi itu beliau kebagian jaga yang nanti beliau tuh harus mencari teman-temannya yang sedang ngumpet. Nah, singkat cerita, ketika Mang Rusdi sedang menghitung bilangan, biasanya kan dari hitungan 1 sampai 10 nih, ya kan, 1, 2 itu yang jaga itu ngasih waktu sampai 10 hitungan supaya teman-temannya ada waktu buat ngumpet, ya kan. Nah, beres. Nah, kembali ke cerita, itu Mang Rusdi sedang kebagian jaga, itu beliau lagi menghitung sambil jongkok, ya kan, sambil menutup matanya dengan tangan, gini kan. Beliau ngitung 1, 2, 3, tiba-tiba sob, di samping Mang Rusdi itu ada sosok nenek-nenek, ya kan, nenek-nenek yang ikutan jongkok sob. Awalnya Mang Rusdi nggak takut, karena apa? Karena waktu itu pas kebetulan itu Mang Rusdi sedang jaga itu pas di depan rumahnya Mang Rusdi, dan di rumah Mang Rusdi itu orang tuanya kan ke Jakarta nih. Nah, itu di dalam rumah Mang Rusdi itu ada neneknya Mang Rusdi. Nah, waktu itu Mang Rusdi awalnya tuh ngira yang jongkok di samping dia itu dikiranya neneknya sedang nemenin. Akhirnya gimana? Akhirnya Mang Rusdi punya pikiran, tenang nih kan, enggak takut. Karena apa? Karena samping gua itu ada nenek gua gitu kan. Akhirnya beliau terus 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 buka mata sob. Buka mata dan beliau nengok ke arah nenek-nenek itu. Pas beliau lihat ke arah nenek-nenek itu, beliau langsung teriak ketakutan. Hampir pingsan, tapi nggak sempat pingsan. Itu beliau cuman teriak histeris ketakutan gitu kan. Akhirnya teman-temannya Rusdi yang mendengar Rusdi teriak ketakutan, dan neneknya Rusdi itu keluar dari rumah, nyamperin ke si Rusdi. "Kamu kenapa, Rus? Ada apa?" gitu kan. Nah, Rusdi bilang, dia menceritakan apa yang beliau alami. Jadi gini sob, jadi pas Rusdi beres ngitung sampai 10, pas terus beliau nengok ke arah nenek-nenek yang awalnya dikiranya neneknya Rusdi. Pas dia lihat ternyata bukan neneknya, dan itu sosok mengerikan sob. Mengerikan seperti apa? Mukanya itu rata, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, pokoknya rata. Rambut putih terurai, ya kan, terus mukanya rata, tapi rata itu di setiap kulit itu ada bintik-bintik merah seperti orang yang cacar. Akhirnya melihat penampakan seperti itu, Rusdi teriak dong, dan akhirnya teman-temannya dan neneknya keluar rumah. Dan setelah kejadian itu, teman-teman Rusdi langsung pulang ke rumahnya masing-masing, terus Rusdi langsung dibawa ke dalam rumah oleh neneknya. Dan alhamdulillah setelah kejadian itu penampakan nenek-nenek itu nggak ngikutin ke rumah Rusdi maupun ke rumah teman-temannya Rusdi, termasuk Kak Lina. Oke sob, itu dia cerita Desa X yang dikirim oleh Kak Lina, salah satu sahabat horor. Dan terima kasih buat Kak Lina yang sudah ngizinin gua untuk mengangkat cerita horornya ke channel YouTube gua. Dan insya Allah nanti gua tuh bakal telusuri lagi ke warga-warga Desa X. Bukan mungkin sih, pasti ada pengalaman yang lain. Nanti gua bakal terjun lagi ke Desa X buat meminta pengalaman horor yang pernah terjadi di Desa X.
Oke sob, itu dia Desa X yang udah gue ceritakan dari part pertama, part kedua, dan part ketiga. Dan buat kalian yang belum nonton part pertama dan part kedua, linknya gue simpan di deskripsi. Buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel Sobat Horor, nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita menit lainnya dari Sobat Horor. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.